Coba posisikan diri kamu di tahun-tahun terakhir Perang Dunia Kedua. Kamu sedang berdiri di atap sebuah gedung di Berlin, Hamburg, atau Wina. Ketinggiannya sekitar 50 meter dari permukaan tanah. Di bawah sana, kondisi kota sangat mengerikan. Serangan udara terjadi hampir setiap malam. Blok-blok perumahan rata dengan tanah. Api menyebar kemana-mana akibat bom fosfor. Suara sirine dan ledakan menjadi latar suara yang konstan. Di tengah situasi itu, kamu justru berdiri tenang. Kamu berada di tempat paling aman di seluruh kota. Kamu berpijak di atas jutaan ton beton bertulang. Dinding di sekelilingmu punya ketebalan lebih dari 3 meter. Bom seberat apapun yang dijatuhkan sekutu hanya akan membuat lantai ini bergetar. Struktur ini tetap berdiri tegak. Di dalam sini, fasilitasnya lengkap. Lampu terus menyala, udara bersih tersaring dengan baik, ada bersediaan air minum sendiri, dapur yang menyajikan sup hangat, bahkan rumah sakit bedah yang beroperasi penuh. Ini adalah sebuah ekosistem mandiri yang terpisah dari kiamat kecil di luar sana. Bangunan ini bernama Flakturm atau Menara Flak. Nazi Jerman membangunnya dengan ambisi menciptakan benteng pertahanan udara yang absolut. Mereka merancangnya untuk bertahan selamanya, menjadi monumen yang tidak bisa dihancurkan. Namun realitas di dalamnya menyimpan cerita yang jauh lebih manusiawi. Orang-orang yang bertugas mengoperasikan meriam raksasa di atap menara ini, mereka yang menjadi garis pertahanan terakhir, mayoritas adalah remaja, anak-anak sekolah usia 15 hingga 17 tahun yang direkrut langsung dari kelas mereka, memakai seragam yang sering kali kebesaran dan helm baja yang terlalu berat untuk leher mereka. Di video ini, kita akan masuk ke dalam perut monster beton ini. Kita akan melihat bagaimana struktur ini dibangun, bagaimana cara kerjanya, dan tentu saja menelusuri pengalaman para kru di dalamnya. Seperti apa rasanya hidup, tidur, dan bertempur di dalam kotak beton raksasa yang menolak untuk runtuh ini. Cerita tentang menara ini bermula pada Agustus 1940. Saat itu Angkatan Udara Inggris atau RAF berhasil melakukan serangan udara pertama ke Berlin. Ini momen yang sangat memalukan bagi petinggi Nazi, terutama Hermann Göring, yang pernah sesumbar bahwa tidak akan ada satupun pesawat musuh yang bisa menyentuh langit Jerman. Hitler langsung bereaksi. Dia menuntut pembangunan benteng raksasa yang mustahil dihancurkan. Dia ingin struktur yang mampu menembak jatuh pesawat musuh, sekaligus memberikan rasa aman mutlak secara psikologis bagi warga Berlin. Proyek ini kemudian dipegang oleh arsitek bernama Friedrich Temms. Hitler punya visi yang sangat spesifik untuk desainnya. Dia ingin menara ini terlihat seperti kastil pertahanan abad pertengahan. Rencananya, setelah Jerman memenangkan perang, tembok beton kasar ini akan dilapisi marmer hitam dan dijadikan monumen kemenangan. Jadi sejak awal, bangunan ini memang didesain untuk berdiri selamanya. Pembangunannya dilakukan dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Ribuan pekerja dikerahkan siang dan malam tanpa henti. Hasilnya monster beton ini selesai dibangun hanya dalam waktu 6 bulan. Satu hal teknis yang perlu kamu pahami. Flakturm tidak pernah berdiri sendirian. Mereka selalu dibangun berpasangan dan bekerja sebagai satu sistem. Bangunan pertama dan yang paling besar disebut G-Turm atau Menara Tempur. Disinilah meriam-meriam raksasa ditempatkan. Bangunan kedua yang ukurannya sedikit lebih kecil disebut L-Turm atau Menara Komando. Lokasinya berjarak sekitar 300-500 meter dari Menara Tempur. Pemisahan ini punya alasan krusial. Saat meriam menembak, asap tebal akan menjelimuti area tempur dan mengganggu pandangan radar. Oleh karena itu, L-Turm bertugas mencari target menggunakan radar, menghitung koordinat, lalu mengirim data itu lewat kabel bawah tanah yang aman ke G-Turm. Para penembak di menara tempur tinggal mengarahkan senjata sesuai data tersebut. Secara fisik, spesifikasi bangunan ini benar-benar ekstrim. Dindingnya memiliki ketebalan 2,5 hingga 3,5 meter. Atapnya terbuat dari beton bertulang baja paling kuat pada masa itu. Jendela nyaris tidak ada, hanya berupa celah-celah kecil dengan penutup baja tebal. Di dalamnya menara ini menjalankan fungsi ganda yang unik. Bagian atap beroperasi sebagai mesin perang militer, sementara lantai-lantai bawah berfungsi sebagai bunker sipil. Saat sirine tanda bahaya berbunyi, ribuan warga akan berlindung di lantai dasar. Sementara tepat di atas kepala mereka, para kru bersiap melontarkan ribuan ton peluru ke langit. Siapa sebenarnya penghuni benteng raksasa ini? Mungkin bayangan kita langsung tertuju pada pasukan elit yang berotot dan berpengalaman. Realitasnya justru sebaliknya. Menjelang tahun 1943,
Jerman mulai kehabisan tentara dewasa. Akibatnya, sebagian besar kru yang mengoperasikan menara ini adalah Luftwaffenhelfer. Mereka adalah anak-anak sekolah, rata-rata baru berusia 15-17 tahun. Rutinitas harian mereka sangat unik. Pagi hari, guru-guru datang ke ruang banken untuk mengajar pelajaran sekolah seperti biasa. Mereka belajar matematika atau sejarah di dalam benteng beton. Namun, begitu malam tiba dan sirine berbunyi, peran mereka berubah. Mereka langsung berlari ke pos tempur, mengenakan helm baja, dan bersiap mengoperasikan persenjataan berat. Secara fasilitas, mereka sebenarnya cukup beruntung. Dibandingkan prajurit di garis depan yang harus tidur di lumpur, kru Flak-Turm mendapatkan kasur kering, makanan hangat dari dapur, dan pemanas ruangan. Namun, isolasi di tempat ini punya dampak psikologis tersendiri. Mereka terkurung di dalam dinding tebal dengan cahaya lampu yang menyala terus-menerus. Orientasi waktu seringkali hilang, karena mereka jarang melihat matahari secara langsung. Situasi menjadi sangat intens saat pertempuran dimulai. Berada di platform atap saat meriam utama ditembakkan adalah pengalaman fisik yang brutal. Senjata utama menara ini, meriam ganda 12,8 cm, punya daya ledak luar biasa. Setiap kali pelatuk ditarik, getarannya merambat ke seluruh struktur bangunan. Tekanan udara atau shockwave dari laras meriam juga menjadi masalah serius. Para kru harus selalu membuka mulut sedikit saat menembak. Ini teknik wajib untuk menyeimbangkan tekanan udara agar gendang telinga tidak pecah. Darah yang menetes dari hidung atau telinga menjadi pemandangan biasa bagi kru baru. Ditambah lagi asap mesiu yang tebal akan langsung menyelimuti area atap, membuat mata perih dan napas sesak. Di tengah kondisi ekstrim itulah, para remaja ini harus tetap bekerja dengan presisi. Momen paling kritis bagi menara ini datang di penghujung perang, tepatnya April 1945. Saat itu fungsi Flak-Turm berubah total. Musuh utama mereka bukan lagi pesawat pengebom di langit, melainkan pasukan darat Uni Soviet yang sudah masuk ke jantung kota Berlin. Kita ambil contoh spesifik di Flak-Turm yang berlokasi di kebun binatang Berlin atau Zoo Tower. Saat tank-tank T-34 milik Soviet mulai terlihat mendekat, para kru di atap melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka menurunkan laras meriam 12,8 cm itu sampai ke sudut paling rendah, mengarah langsung ke jalanan dan jembatan di sekitar menara. Bayangkan situasinya. Meriam ini sebenarnya didesain untuk menembak pesawat di ketinggian 10.000 meter. Pelurunya sangat besar dan berat. Ketika senjata sekuat itu ditembakkan mendatar ke arah tank dari jarak dekat, efeknya sangat destruktif. Tank baja musuh hancur dengan mudah, bahkan terlempar akibat daya ledaknya. Untuk sementara waktu, menara ini menjadi benteng yang mustahil ditembus oleh pasukan darat manapun. Namun, kontras yang terjadi di dalam bangunan jauh lebih mengerikan. Sementara di atap, para kru sibuk menembaki tank, lantai-lantai bawah menara dipadati oleh pengungsi. Kapasitas bunker ini seharusnya hanya untuk 15.000 orang, tapi di hari-hari terakhir itu, jumlah orang yang masuk membludak hingga 30.000 orang. Kondisinya sangat menyesakkan. Sistem ventilasi kewalahan, oksigen menipis dan suhu ruangan meningkat drastis akibat panas tubuh puluhan ribu manusia yang berdesakan. Bau keringat dan darah memenuhi lorong-lorong beton. Suara tangisan bayi dan teriakan orang yang panik bersahutan dengan suara dentuman meriam yang menggelegar dari lantai paling atas. Di tengah kekausan manusia itulah, ada satu fakta unik yang terselip. Di salah satu ruang penyimpanan khusus di dalam menara yang sama, tersimpan harta karun Museum Berlin yang paling berharga, termasuk patung Ratu Nefertiti yang legendaris. Jadi, di satu bangunan yang sama, ada senjata pemusnah massal, puluhan ribu pengungsi yang ketakutan, dan artefak sejarah dunia yang tak ternilai harganya. Semuanya terkunci bersama dalam satu kotak beton. Akhirnya, pertempuran usai. Suara meriam di atap berhenti karena kehabisan amunisi dan perintah menyerah akhirnya turun. Para komandan memutuskan untuk membuka gerbang baja yang berat itu. Ribuan pengungsi dan para remaja yang bertugas sebagai kru perlahan keluar. Mereka meninggalkan benteng yang masih utuh ini dan berjalan menuju kota yang sudah hancur lebur menjadi puing-puing. Setelah perang, pasukan sekutu menghadapi masalah baru. Bagaimana cara menyingkirkan raksasa-raksasa ini? Ternyata, menghancurkan Flak-Turm jauh lebih sulit daripada membangunnya. Di Berlin, insinyur Inggris mencoba merobohkan Zoo Tower dengan menanam 25 ton dinamit. Semua orang mengira itu cukup. Tapi saat debu ledakan mereda, menara itu masih berdiri tegak. Struktur utamanya terlalu kuat.
Mereka butuh waktu berbulan-bulan dan tambahan puluhan ton peledak lagi untuk benar-benar bisa meratakannya dengan tanah. Di kota lain seperti Wina dan Hamburg, upaya peledakan dibatalkan karena terlalu berisiko merusak perumahan warga di sekitarnya. Akibatnya, monster-monster beton ini dibiarkan begitu saja. Hari ini, nasib mereka berubah drastis. Di Wina, salah satu menara tempur telah diubah menjadi akuarium raksasa bernama Haus des Meeres. Bekas bunker amunisi kini berisi tangki hiu, dan dinding luarnya menjadi jalur panjat tebing. Di Hamburg, menara yang dulu menebar kematian kini menjadi energy bunker, sebuah pembangkit listrik ramah lingkungan yang menyuplai air panas untuk ribuan rumah di sekitarnya. Flakturm adalah bukti fisik paling ekstrim dari konsep perang total. Bangunan ini dirancang untuk melindungi nyawa, sekaligus memperpanjang durasi perang yang brutal. Ia menjadi tempat perlindungan paling aman, sekaligus penjara beton yang mengisolasi penghuninya dari realitas. Hitler dan arsiteknya merancang bangunan ini dengan harapan agar bisa berdiri selama 1000 tahun sebagai monumen kejayaan. Ironisnya, bangunan ini memang bertahan sampai sekarang, tapi fungsinya telah berubah total. Ia berdiri bukan sebagai simbol kemenangan, melainkan sebagai pengingat bisu akan sebuah masa lalu yang kelam dan ambisi yang menghancurkan. Jika suatu saat kamu berkunjung ke Jerman atau Austria dan melihat kotak beton raksasa ini menjulang di tengah kota, apakah kamu punya keberanian untuk masuk ke dalamnya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika kamu menikmati pembahasan sejarah militer yang mendalam seperti ini, dan subscribe Kopral Gondrong untuk konten selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.